Berarti supaya mukana begini. Dikontrol ya Mas. Di stop share. Ini stop share. Ya langsung ke adanya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mengawali lagi daring ya. Semoga pada sehat semuanya, dalam kondisi sehat walafiat, bahagia ya, dan tetap semangat dalam belajar ya. Untuk memulainya kita baca bismillah dulu ya. Kita berdoa, mulai. Bismillah. Berdoa selesai. Ya. Sebelumnya kan mungkin udah pernah melihat channel yang di SMK yang sudah berjalan ya. Mungkin ada sedikit mengulang kembali soal-soal yang kemarin di ya. Assalamualaikum warahmatullahi ya. Yang tadi. Nah, kita akan melanjutkan yang kemarin ya, setelah membuat neraca ya dari sini ya. Jurnal umum sudah dibuat ya. Nah, lanjut buat jurnal atau neraca saldo penyesuaian ya, terus laporan laba rugi, laporan perubahan modal ya. Nah, neraca yang terakhir neraca ya. Nah, tolong dilihat-lihat lagi ya yang waktu daring kemarin supaya nyambung ke sini ya, supaya bisa nyambung. Nah, di sini banyak sekali yang belum selesai ya. Nah, menuju jurnal penutup kita harus terperinci ya. Kita harus perinci. Mungkin yang kemarin udah dijelaskan nih mengenai pembuatan neraca ini sampai ke sini ya. Nah, penyusutan kan sudah ya. Nah, ini melanjutkan yang kemarin. Nah, kita bikin kertas kerja. Ya, ini melanjutkan kemarin ya, kertas kerja ya. Kertas kerja itu adalah bentuk neraca saldo umum ya, gabungan neraca saldo penyesuaian setelah disesuaikan. Nah, buat neraca ini namanya kertas kerja ya, gabungan semuanya itu dibentuk seperti ini ya. Ini namanya kertas kerja atau sebut worksheet ya. Nah, ini dari mana? Jurnal umum yang tadi, jurnal umum yang awal kan ada jurnal umum yang awal ya. Cuman kita ambil gabungan ya, gabungan dari yang awal tuh. Ya, nah ini ya, ini digabung nih, ini jurnal umumnya, coba lihat. Nah, ini kertas kerja kan ada tuh ya, ini gabungan jurnal umum, tapi yang neraca saldo jurnal umum ya, neraca saldo penyesuaian,
neraca saldo setelah penyesuaian, jadi dijejerkan ya, dijejerkan. Nah, laba rugi dijejerkan. Pelajari lagi ya, pelajari lagi. Nah, ini digabung, ini namanya worksheet. Nah, namanya worksheet ya. Nah, buku besar kayak gimana? Mungkin buat yang kelas 10, yang 11 yang kemarin mah yang sudah dijelaskan kan mengenai buku besar ataupun posting, jadi kumpulan akun-akun kas, gabungkan ya semuanya, khusus debit-debit, khusus kredit-kredit ya, terus piutang, khusus debit-debit kredit. Nah, khusus perlengkapan termasuk ini namanya buku besar ya, ini buku besar. Kalau yang tadi apa namanya worksheet ya, buat kertas kerja, ini worksheet ya. Worksheet kan lebih komplit lagi ya, semuanya ada kan. Nah, ini worksheet, semuanya ada ya. Nah, ini buku besar namanya ya. Tuh, kumpulan buku besar terdiri dari berbagai akun-akun ya. Tuh ada prepo, modal, semua ada di sini, biaya utilitinya. Ini buku besar namanya. Kalau selalu dibilang postingkan, nah postingkan ini namanya ya. Postingkan khusus kas, khusus piutang, perlengkapan, tuh asuransi dibayar di muka. Nah, itu ya. Ini contoh buku besar ya. Nah, setelah bikin buku besar, kita bikin neraca saldonya ya. Berarti apa? Dalam gabungan kas khusus debit ya. Ya kas. Nah, ini kan gabungannya. Debit berapa jumlahnya ini ya kan? Nah, sini ya. Jadi Bapak minta yang kemarin Bapak siarkan langsung daring dilihat. YouTube-nya kan udah ada, rekamannya ada di YouTube ya. Dilihat ya. Dipelajari, coba pelajari dari awal tentang apa namanya, tentang siklus akuntansi, prosesnya gimana kemarin kan dijelaskan secara detail. Nah, di sini hanya untuk menjelaskan kelanjutan dari yang kemarin kita buat neraca ya. Nah, di situ kan ada, setelah kita bikin neraca itu kita akan buat worksheetnya ya. Worksheetnya ini namanya worksheet ya, kertas kerja namanya. Setelah bikin worksheet kertas kerjanya, lalu kita bikin buku besarnya ya. Ini contohnya buku besarnya ya. Nanti mungkin akan di-share lah ini, pelajarin ya. Nah, nanti akan di-share. Terus setelah membuat itu, kita buat neraca saldonya ya. Buku besar itu kita bikin neraca saldo dari mana? Ya dari ini, dari buku besar tersebut ya, dibikin atau digabung, artinya disaldokan, dikumpulkan ya. Ya. Tuh ya. Yang debit khusus debit, yang kredit khusus kredit ya. Nah, ya dilanjutkan. Nah. Terus kenapa ada yang kosong? Berarti tandanya impas ya. Impas. So nggak perlu dicatat. Jadi khusus yang tercatat ini, yang ada selisihnya ini ya. Nanti pelajarin semua tuh ya. Nah, nanti setelah itu bikin buku besar pembantu sebutnya. Misalnya piutang dikhususkan kan, ada tagihan piutang kan kemarin. Nah, tanggal 6, tanggal 9, tanggal 30 yang udah pernah dijelasin. Itu ada debatnya berapa, kreditnya berapa ya. Dibikin kayak gini. Ini contoh jurnal atau buku pembantu piutang ya. Contohnya begini buatnya ya. Tuh, contohnya gini. Di sini kan ada debat kredit. Nah, ini ada saldo debat kredit ini 10 juta ya. Sesuaikan ya maksudnya. Nah, koskan. Nah, ini kan ada 3 juta, ada 7 juta. Ini selisih ini. Ya. Selisihnya dari mana? Ini kan 7 dari mana? 3 sama 10 berapa ya? 10 kurangin 3 berapa? 7 juta. Iya. Nah, itu selisih ya. 30 Januari 7 juta. Kenapa ada 30? Itu udah soal yang kemarin kan, ada pembayaran ya. Pembayaran berarti otomatis kalau piutang berkurang otomatis di kredit ya. Piutang berkurang di kredit ya, ingat. Kas juga kalau berkurang kan di kredit. Ingat posisinya ya, jangan lupa debit kreditnya. Ingat, bolak-balik lagi ya. Jangan lupa. Nah, yang ini juga tanggal 9, sesuaikan tanggalnya. 9, nah ini tutupnya supaya tertib.
Nah ini yang penting, nanti kan kita setelah membuat tadi kita akan ada jurnal penutup ya, jurnal penutup. Nah jurnal penutup apa? Kita lihat periode akhir bulan Desember ya. Nah ini kan ada pendapatan usaha, ikhtisar laba rugi ya, itu kita masukkan ya. Nah ikhtisar laba rugi sekian, biaya utilitas. Nah ini biaya-biaya kita kumpulkan di sini ya, biaya. Nah itu ikhtisar laba ruginya gitu ya. Modalnya otomatis kan, modal bertambah di kredit ya, ingat modal bertambah kredit, biaya bertambah di kredit juga ya, bukan apa ya coba. Nah itu nanti harus jangan lupa biaya di mana, bertambah berkurang di mana ya, harus jangan lupa ya. Prepe, nah kan kemarin ada prepe pengambilan ya, di sini kan modal yang kita pemiliknya ambil lagi, berarti ini harus dibikin jurnal penutup ya, harus bikin jurnal penutup. Nah itu nanti setelah yang kemarin udah selesai, kita bikin jurnal penutup nih terakhir ya. Nah untuk awal lagi, nanti akhir awal tahun dia akan bikin periode awalnya, bikin lagi neraca awal periode baru ya. Ini setelah jurnal penutup, ini tuh udah akhir tahun ya, berarti dibikin jurnal penutup. Nah dia akan ada transaksi awal lagi tahun Januari, tahun baru ya, tahun barunya bikin lagi neraca awal ya. Ingat, ini pembuatan neraca awal. Sama yang tahun kemarin juga, setiap memulai periode akuntansi awal tahun Januari ya. Nah Januari jadi gitu. Jadi setiap awal Januari akan bikin neraca awal ya. Nah setelah itu neraca akhir tadi yang udah pernah dibahas kemarin ya, itu neraca akhir tadi yang dibikin mana sebelum jurnal penutup ya, mana ya. Nah ini kan udah ada neraca ya, mana tadi. Nah ini kan ya, ini neraca akhir ini ya. Ingat, bolak-balik lagi, jangan pusing ya. Makanya banyak pelajarin ya, kalau nggak dipelajarin pusing nantinya. Dari awal tolong lihat cara-caranya ya di YouTube, jangan lupa ya. Nanti komen sekalian di situ ya, di YouTube ya. Ada kan di YouTube-nya, di sekolah SMK ada. Nah itu dari awal situ ada tentang pelajaran akuntansi. Ini kita udah berjalan berapa ini ya, daring ya. Nah ini di sini kita buat nih. Mungkin ada yang mau ditanya nanti, coba ya. Coba pengen tahu apa yang belum mengerti ya. Yang di pondok bisa dibuka nggak listnya? Unmute-nya buka coba. Aku pengen tahu. Lisna Yuni, buka unmute-nya. Ayo, Bapak pengen tahu sejauh mana, ngerti nggak? Bisa dibuka nggak? Assalamualaikum. Lisna? Ini kok nggak bisa lagi. Halo? Halo? Coba Bapak pengen tahunya. Ini ngebukanya gimana? Halo, Bapak pengen tahu nih yang di pondok. Coba tolong di ini. Halo, suaranya mana? Coba buka semua lah. Ya. Halo. Ayo. Halo, Lisna. Coba buka suaranya, pengen tahu. Ya. Ya, gimana? Pengen tahu sejauh ini kemarin ini nggak mempelajari daring yang Bapak udah siarkan kemarin? Udah belum? Baru buka ya? Hah?
Iya, Pak. Ya coba kan baru buka, ada channelnya kan SMK ya, channel YouTube-nya. Nah nanti pelajarin di situ untuk lebih detail. Ini udah perjalanan udah berapa pertengahan jalan ini ya. Nah dari awal pelajarin ya. Gimana? Udah dibuka belum YouTube-nya yang kemarin dipelajarin? Hah? Halo? Halo? Jelas nggak? Ya, Pak. Ya. Sipa, udah pelajarin? Sipa. Halo? Sipa, jelas nggak? Sipa. Baru buka, Pak. Oh, baru buka. Nanti dibuka ya YouTube yang di channel SMK ya. Buka SMK itu emang kalau baru dibuka udah bingung ya. Tahu udah sampai sini jauh banget ya. Ya karena tidak mengikuti dari awal tadinya ya. Ya mungkin gini. Bapak coba ulangi aja lagi ya. Nah, khusus yang kelas 10 juga ya, nanti pelajarin ya. Ntar ini kan udah kelanjutan nih, udah hampir pertengahan jalan setelah daring itu. Nah, nanti Bapak coba ulang lagi lah kalau gitu mah. Ya. Sekarang gini. Cara jurnal ini yang kemarin dijelasin Bapak masih ingat apa udah lupa? Lupa banget. Ayo Sipa, Lisna, masih bingung? Udah lupa ya? Jadi tadi tahapan yang udah berlanjut ya. Nanti mah coba dibuka di YouTube ya. Di situ mulai dari pembelajaran awal dari semua ya pada bisa. Ya, kenapa? Halo. Aduh, suaranya enggak. Ya udah gini aja ya. Halo. Gini aja. Nanti buka di YouTube ya. Di YouTube dari awal ya. Dari awal YouTube. Nah, cari pembelajaran dari awal itu, pelajarin mulai dari teori sampai cara proses pembuatan jurnal ya. Sampai sekarang ini kan sebenarnya udah berjalan pertengahan ya, udah jauh sampai ke penutup nih, jurnal penutup ya. Yang takut bingung supaya nyambungnya dilihat-lihat lagi, nanti ada materi yang dikirim ke WA grup ya. Nanti pelajarin ya. Harusnya mah kan gini, sebelum mulai acara daring pengennya Bapak baca dulu, pelajarin dulu materinya, terus tanya jawab sessionnya ya. Tadinya pengennya gitu ya, berhubung mungkin baru live ini, baru bisa live ya yang di asrama terutama. Coba nanti ulang lagi channel yang di YouTube itu, buka lagi ya. Mengerti? Ya, Sipa. Tapi secara gambaran mengenai jurnal aja masih ada nggak di ya pengertiannya gitu? Apa udah lupa? Kok diem aja ditanya? Hah? Dikit, jangan dikit, sebanyak. Coba gini tanya nih. Ini coba lihat jurnal contoh ya. Ini gimana nih? Ini kas, ini modal. Nah, Bapak pengetes nih ya. Sipa sama siapa? Lisna ya. Nih. Termasuk itu yang kelas 10 ya. Lihat aja ya yang kelas 10, tolong dilihat aja ya. Nanti kita lanjutkan. Ini kelas yang kakak kelas yang 10 ke 11, yang apa yang 12 apa 11 ya. Kas lebih pandai. Nih, coba perhatikan ya, kas. Nah. Kas ini kenapa ada debat? Ayo ditanya gitu aja. Tandanya apa ini? Ada kas, ada modal. Kenapa? Bisa dilihat dari jurnalnya ini. Tandanya ya, sekali nih Bapak tahu. Adanya kas di debit, adanya modal di kredit, tandanya ada pemilik modal ya. Pemilik modal mensetorkan duitnya atau uangnya ke perusahaan sebesar 10 juta ya. Nah, kalau dia setor modal, ingat modal bertambah di kredit ya. Nah, kalau dapat uang
dapat uang perusahaan, nambah kas enggak? Nambah ya. Nah, berarti otomatis di debit ya. Ini dulu nih, buat pelajarin nih. Ini jurnalnya juga harus lebih paham dulu ya. Sebelum menyampaikan neraca lebih pusing ntarnya ya. Nah, makanya tolong dibuka dari awal, jangan sampai telat ataupun tidak dipelajari, karena ini akuntansi harus benar-benar nyambung ya. Nyambungnya gimana? Jadi harus paham dulu cara menjurnal, cara mempos-poskannya, yang mana yang debit, mana yang kredit ya. Ingat, karena takut salah pos, mana yang ditambah, mana yang dikurang, mana yang akun kas, kalau bertambah kemana ya kan, kalau berkurang kemana, termasuk modal, kalau bertambah kemana ya. Ingat ya, ingat lagi itu termasuk perlengkapan, kalau bertambah di mana ya. Di sini dasarnya penting dulu membuat jurnal nih. Kalau akuntansi ya, dasar pentingnya ini dulu. Kalau sholat mah ini sholatnya nih ya, ibadah mah ini wajibnya dulu nih, bikin jurnal harus bisa. Karena kalau dari sini udah salah, kesananya salah kaprah ya. Paham nggak ya? Nah, jadi santai aja, lihat aja. Kita ibaratkan sesuatu itu kita rasakan seolah-olah ya, seolah-olah kita melakukannya gitu aja ya. Misalnya kalau ada soal, seolah-olah kita melakukan itu, transaksi itu. Ingat ya, itu akuntansi. Seni mencatat, ada seninya, dibikin seni aja, santai ya. Ingat, mana kas, mana modal, kalau bertambah gimana ya. Nah, ini ada perlengkapan, ada peralatan, ada kas. Ini apa? Kasnya kok kurang sekian. Sebenarnya dari soalnya, dari jurnal yang udah jadi juga udah kebaca. Ini arahnya kemana ya? Gampang dah. Kita lihat satu per satu tanggalnya, ingat ya, per tanggal ingat. Tanggal 1 kita lupakan tanggal yang lain ya. Ingat aja tanggal 1. Kas ada di debit 10 juta. Modal ada di kredit 10 juta. Nah, dari jurnal yang udah ada aja kita bisa tahu ini arahnya ya. Arahnya apa? Oh, berarti ada modal masuk. Nah, ya. Berarti ada kas masuk. Nah, itu itu selalu berdampingan nih ya. Kalau ada modal masuk, pasti berdampingan. Ada modal, ada kas ya. Nah, dari situ dulu satu-satu ya. Terus kalau ada perlengkapan di debit, kok ada peralatan di debit, ini tandanya ada pembelian kita ya. Nah, pembelian apa? Perlengkapan, peralatan. Nah, ini semua kita beli dengan cash. Nah ya, cash. Nah, makanya berkurang di kredit ya. Nah, paham gak sampai sini? Nah, ini jumlahnya ini antar perlengkapan dan peralatan jadilah kas sekian ya. So, ini coba 250 tambah 1 juta, 1.250. Loh, paham nggak sampai situ Lisna sama Siva atau yang kelas 10 udah paham belum? Yang di asrama coba buka moodnya, pengen tahu. Ayo yang baru belajar akuntansi di asrama coba gimana buka. Halo, nih kakak kelas kalian biar tambah pintar nih. Kakak kelas kalian belajarnya. Nah, sampai sini kan udah tahu. Nah, ada baca soal nomor 3, apa namanya, tanggal 3 nih, lihat, perhatikan. 3 Januari ya. 3 Januari ada sewa dibayar di muka. Apa itu dibayar di muka? Nah, bingung. Pasti bingung, wajar. Tapi kalau udah belajar ya. Kata-kata dibayar di muka berarti kita belum menikmati manfaatnya tapi sudah dibayar ya, paham kan? Nah, tandanya udah dibayar berarti kasnya berkurang ya. Nah, ini contoh gini aja dah. Misalnya kita siapa namanya, Lisna atau Sipa kos ya, kos. Pada waktu mau kos ya pan, si pemilik tempat minta uang di muka. Nah gitu, paham nggak ya? Di muka berarti lebih dulu ya. Kita kan belum kos sampai sebulan misalnya nih, belum sampai sebulan baru masuk udah diminta bayar kayak gitu, ngerti nggak? Nah, itu namanya di muka ya.
Paham nggak sampai sini? Dibayar di muka. Nah, itu istilah dibayar di muka berarti di awal ya. Di awal ya. Muka kita ya di awal, di muka ya, depan. Nah, kalau di belakang kalau udah dipakai. Kalau udah dipakai baru dibayar, itu bukan di muka namanya ya. Karena sebelum kita sewa, sebelum kita taruhlah mau kos atau mau apa, atau contohnya sewa rental mobil ya. Rental mobil ada yang dia bayar di muka dia. Tergantung pemilik mobil ya. Nah, kan kita sewa mobil nih, charter lah bahasanya. Contohnya charter mobil. Ada pemilik mobil minta dong uangnya duluan, sayanya mau pergi apa gimana, takutnya sebelum dikasih mobilnya direntalkan ya, dia minta di muka. Nah, itu namanya di muka ya. Nah, kecuali setelah dipakai mobilnya baru dibayar, nah itu bukan di muka. Nah, di situ paham nggak tentang di muka ya. Nah, itu kalau kata-kata dibayar di muka, termasuk asuransi dibayar di muka, apa dibayar di muka, mau dibayar di muka, tandanya lebih awal sebelum manfaatnya kita rasakan, gitu ya. Suaranya jelas nggak Bapak? Iya. Iya, mantap. Jelas. Ya, nah, paham ya? Ini udah dijelasin nih tentang jurnal dulu nih ya. Nanti sebelum lanjut ke sana lebih pusing, ya, jangan pusing. Cuman masukin doang ya, gampang dah ya. Yang penting tahu ini masuk ini neraca juga ini aja kan. Nah, neraca lagi, kembali ke neraca lagi. Apa dalamnya tadi kan udah pernah dijelasin, persamaan, akuntansi apa aja, aktiva, pasiva ya. Ingat, aktiva ada apa aja? Kas diantaranya, dan berikut ke bawah tuh banyak kas perlengkapan peralatan tuh ada gedung, ada apa tuh ya, masuknya aset ya, aktiva tuh aset ya. Nah, belakangnya pasifanya apa? Hutang plus modal. Nah, makanya hutang dan modal kalau bertambah di kredit ya, karena posisinya sebelah. Nah, paham kan? Nah, dari situ aja posisi. Kas kok ada di debet ya, kan posisi di neracanya juga di sebelah debet ya. Nah, itu patokannya kalau bikin neraca. Aktiva, pasiva, aktiva harta, aset lancar. Nah, ada lagi kan aset tetap. Nah, ya kan. Nah, terus sebelahnya lagi hutang sama modal ya. Nah, kalau kita udah ngitung laba rugi masuknya kemana? Ke nambahin modal. Nah, situ ya. Kalau misalnya rugi yang ngurangin modal otomatis gitu ya. Laba rugi apa aja otomatis. Ada 2 perusahaan bahkan 3 nih jenis perusahaan yang berbeda. Kalau laba rugi perusahaan jasa caranya beda lagi. Laba rugi perusahaan dagang beda lagi. Laba rugi perusahaan udah pabrikan manufaktur udah beda lagi. Kenapa? Yang lebih rumit bicara pabrik ya, pabrik udah jangan dibahas dulu. Ntar itu kalau udah kuliah ya. Nah, sekarang yang paling penting laba rugi perusahaan jasa dan perusahaan dagang ya. Kalau jasa, nah Bapak kan ngasih contoh yang ini soal perusahaan jasa salon ya. Jasa salon ya. Kalau jasa salon tandanya hanya membutuhkan apa? Pendapatan dikurangi biaya. Ya, itu aja ya, mudah jasa mah. Pendapatan dikurangi biaya akan ada laba atau rugi situ ya. Kalau pendapatannya lebih kurang dari biayanya, otomatis apa? Coba di tanah Lisna apa? Gimana? Pendapatan nih lebih kecil dari biayanya. Nah, itu laba apa rugi Lisna? Ayo jawab. Rugi, pintar. Nah, lah, masa pendapatannya jadi untung kalau orang dibagi kan? Logika aja, pakai logika ya. Nah, sekarang coba si Pap yang ditanya nih. Misalnya ini perusahaan itu ya, perusahaan jasa. Nah, kalau perusahaan dagang kan itu ada apa? Kita yang harus diketahui adalah harga pokok penjualan. Nah, karena dagang ya. Kalau dagang itu kita harus tahu nilai harga jual barang ya, untuk dibeli dijual lagi ya. Kan berarti kita ngejual jangan sampai rugi. Nah, itu beda lagi kalau perusahaan dagang ya.
kita mencari dulu HPP, harga pokok penjualannya ya. Contoh HPP caranya gimana? Kita beli barang misalnya harganya 10.000 nih contohnya ya. Terus ada biaya angkot atau transport misalnya dari 10.000 itu ada 1.000 lah ya, 1.000 biayanya. Berarti 11.000, nah itu buat modal biayanya. Nah, kita ngejualnya apa? Sesuai dengan sistem mencari keuntungan, ngambil harga yang umum ya. Harga umum itu apa? Ngambil keuntungannya jangan terlalu banyak ya kan untuk ngejual barang. Taruhlah kita sampai 100%. Wah, ya orang yang belinya pada kabur ya. Otomatis kita ambil rata-rata kalau penjualan itu 20% lah dari keuntungan ya, nggak banyak-banyak. Nah, dari persennya aja itu. Coba naikkan harga. Misalnya modalnya 11.000. 11.000 biar bisa mendapatkan profit ya. Berapa kalau kita ngambil 20% berapa? Nah, harus tahu hitung-hitungan persen nih ya. Sen, contohnya persen gini aja Bapak tanya. Dari 11.000 ya. Nah, ini pertanyaan buat Sipa nih. 11.000 ya. Berapa 10%-nya? Ayo. Ayo gampang 10% atuh. Ayo. Hah? Sipa, jawab Sipa. Berapa? Ih, jangan mendem tuh. Madu 10%. Kalkulator kali kalau ada. Atau pakai HP kalkulatorin. Coba kaliin dah. 10.000 11.000. Kalau 10%-nya 1.100. Iya 10% ya. Bener enggak? Nolnya hilangin aja. Hah? Bener enggak? Nah 10%. Nah sekarang kalau 11.000 1.100 maaf, dari 10% kita kan ngambil keuntungan profit 20% ya. Berarti kaliin aja 2, 1.100 kali 2 berapa? 2.200 ya. Nah 2.200. Nah tadi modalnya 11.000 ya. 11.000 ditambah 2.200 berapa? Ayo, masa nggak pakai kalkulator? 11.000 tambah 2.000 berapa tadi? 200 ya. Berapa? 13 berapa? Aduh lama amat. 13.300 lain. Hah? Coba 2.200 tambah 13.000 berapa? Tadi 11.000. 13.300. Nah, 13.300 lah yang kita jual ya dari keuntungan tadi. Nah, itu caranya ya, cara mencari harga pokok penjualan. Nah, itu kalau perusahaan dagang tuh kalau gitu ya, contohnya kita belum bahas nih. Kita baru masuk jasa nih ya. Baru masuk jasa. Nah, makanya laba rugi perusahaan dagang itu kayak gitu. Kita harus tahu harga pokok buat ngejualnya gitu ya, penjualannya ya. Nah, setelah kita itu ketahuan, berarti kan ketahuan kita jual 13.300 karena profitnya kan berarti segitu ya. Nah, 13.300. Nah, di dalam laba rugi ada penjualan dikurangi pembelian ya. Setelah pembelian itu kita sebelum kita kurangi penjualannya, kita ketahui pembelian itu ada 2 tadi kan, ada buat beli barang yang awalnya, buat ngejual kan berarti harus ada barang ya. Kita berarti beli barangnya, harga pokok penjualannya berapa tadi yang mencari HPP-nya ya. Harga pokok penjualan. Nah, harga pokok penjualannya itu mengurangi penjualan ya. Harga pokoknya itu pembelian itu kan dapat harga pokok kita buat jual ya, udah ketahuan ya harga pokok penjualan buat ngejualnya maksudnya. Nah, itu nanti mengurangi kita berapa kita jualnya, ada berapa jual gitu ya. Penjualan yang dikurangi pembelian kan. Nah, pembelian itu setelah diketahuinya dari harga pokok penjualannya. Masih bingung ya? Ya nantilah laba rugi perusahaan dagang kita bahas lagi satu-satu. Ini harusnya kelas
11 sudah masuk ke perusahaan dagang harusnya. Ya. Baru jasa nih, jasa aja belum kelar nih. Di sini mengenai jurnal. Nah, lihat lagi di YouTube ya. Bisa dijelaskannya bisa habis waktu nih 5 jam kan kalau dijelaskan. Nah, tolong pelajari secara pelan-pelan di yang kemarin sudah didaringkan ya. Itu saling menyambung. Akuntansi menyambung terus, nggak ada beda-beda teorinya ya. Akuntansi itu kene nyambungnya. Tiap waktu juga pasti nyambung situ lagi ya. Soalnya sama kan dari awal, kalau udah dibahas awal pasti akan nyambung. Nah, tadi baru penjelasan jurnal dulu ya, biar paham. Kita ulang lagi lah. Berarti Bapak ngulang lagi nih ya namanya jurnalnya nih. Tadi sewa dibayar di muka, udah dijelaskan kan di muka ya. Nah, berikutnya kas pendapatan usaha. Nah, apa ini? Kalau dari lihat jurnalnya pasti udah tahu nih kalau yang paman. Nah, apa ada pendapatan usaha? Kenapa pendapatan usaha kok dikredit? Itu aturannya. Kalau pendapatan usaha, pendapatan yang bertambah di biaya bertambah di debit ya. Nah, gitu ya, jangan kebalik ya. Jadi gitu. Nah, kenapa ada pendapatan usaha 400 kok kas ada di debit? Ya kan nambah kas, ya kan? Nambah kas otomatis di debit. Ya. Terus pendapatannya ada di kredit bertambah yang 400. Nah, kasnya akan masuk 400 di debit ya. Dan sampai sini paham kan? Paham. Masih coba kalau bingung coba tanya, pengen ada yang tanya, Pak masih bingung yang itu, bilang aja ya. Udah bingung, udah mulai ini, udah bisa dilanjut ini, paham ya? Nah, ini kan udah dijelaskan tentang ini coba. Nah, di bawah ada keterangan piutang pendapatan. Nah, ya, ini kok ada kayak gini gitu ya? Tandanya apa? Tandanya orang ngutang nih ke kita. Nah, ya, tandanya orang ngutang, ya. Kita dapat pendapatan nih. Kalau yang di atas tandanya orang nggak ngutang ya, karena ada kas langsung ya. Tandanya kalau ada kas berarti orang cash ya, bayar uang langsung masuk kas gitu ya. Nah, kalau piutang ada juga di debit gantinya kas ya, tandanya orang ngutang sama kita gitu ya. Kita punya pendapatan 10 juta juga, tapi belum dapat uang kontan ya. Makanya dimasukinnya piutang ya. Nah, tulis 10 juta gitu ya. Nah, perbedaannya apa tadi? Kalau kas di debit ada tanda misal pendapatan nih, pendapatan bertambahnya di kredit ya. Masing-masing sama kan di kredit tuh, masukannya kredit semua. Nah, tapi kenapa kalau yang ini mah ada kas, ini mah piutang ya. Kalau ini tandanya cash ya, uang masuk ya, langsung ke kas. Nah, kalau ini tandanya ngutang orang ya, belum bayar. Nah, ini penting nih, nanti ada buku besar pembantu dibukin ini. Kenapa kita bikin buku besar pembantu? Tadi kan ada dijelasin ada buku besar pembantu piutang ya. Kalau nggak ditulis gitu, ini uang di luar belum ketagih nih ya. Tandanya apa? Kita bikin catatan lagi, khusus piutang mah ada pembantunya ya. Kenapa? Ini khusus kita tulis. Kenapa? Uang tuh masih di luar tandanya ya. Jangan sampai kelewat, kita nggak tagih gitu ya. Nah, gitu nanti kalau pinter mah kita nggak mungkin ada uang yang nyangkut-nyangkut di orang ya. Nah, itu tandanya penting, harus ada piutang ya. Kita catat di buku pembantu piutang. Nah, gitu. Nah, di sini ada lagi keterangannya kas dan piutangnya. Coba lihat ke bawah lagi ya. Kenapa? Nah, kan kenapa jawabannya? Karena tandanya apa ini? Ada kas, ada piutang. Jangan bingung. Tandanya orang bayar hutang ya. Orang bayar hutang berarti tandanya kita dapat uang kas ya, uang masuk kas ya berarti ya. Nah, otomatis piutang orang itu kita kurangi ya. Ya masa kita udah dibayar masih tulisin juga. Nah, ini banyak kesalahan kan biasanya orang kalau nggak pakai akuntansi amburadul ya kan. Kenapa? Yang udah bayar nggak ditulis ataupun yang belum bayar belum ditagih. Nah, ini karena tidak rapi ya. Jadi harus paham di sini. Penting banget akuntansi, bener. Kenapa? Tidak ada uang yang keluar jadinya. Tidak ada uang yang nyangkut di orang. Ada yang belum ditagih,
kita belum nagih. Ada yang udah bayar, kita belum dihapus uangnya karena hitungnya masih ngutang. Nah gitu. Nah pentingnya jurnal di sini ada catatan kas dan piutang. Nah ya, makanya kalau akuntan yang perusahaan-perusahaan yang baik, dia tidak akan membuat bikin laporan ini aja ya, neraca ataupun laba rugi aja. Dia akan lihat jurnalnya. Nah jurnalnya ini akan kelihatan cash flow-nya ya, cash flow-nya, arus kasnya. Nah ketahuan mana kasnya yang benar gitu ya. Pentingnya akuntansi terutama dilihat cash flow-nya. Ini termasuk cash flow ya. Apa termasuk cash flow? Ada, kalau pernah dengar cash flow-nya, bikin cash flow dong. Di sini kan ada arus kas ya, ada kas masuk, kas keluar, itu namanya cash flow ya. Bahasa Inggrisnya apa? Cash ya. Flow apa? Arus ya kan? Cash flow. Nah gitu ya, biar paham dulu sini, biar nggak pusing ya. Ulang-ulang lagi, ulang-ulang. Nanti kalau bingung tanya ya, tanya, jangan diem-diem baik ya. Ya diem-diem baik melongo baik ya. Nah ya wis jadi Jawa ya. Nah lalu kas piutang. Nah di sini tandanya apa? Orang bayar utang, berarti piutangnya kita kurangi ya kan? Tandanya berkurang. Ngantuk nggak? Kayaknya dia ngantuk nih. Nah, jangan ngantuk atau nanti nggak bisa. Nah di sini ada lagi. Nah ini kan sama ya. Ini mah sama yang tanggal 9 nih. Tanggal 9 sama tanggal 6 sama nggak? Sama ya. Ada orang beli apa? Ada orang masih ngutang di wae ya. Ngutang lagi 1.200.000 belum bayar dia. Kita udah ngerjain sesuatu, bayarnya ngutang aja orang tuh ya. Ya, ngutang bae. Ngutang bae walau batur mah ya. Nah. Waduh, putus ini teh. Nah, ini berarti kalau udah ada kata piutang, pendapatan. Ini orang ngutang ke kita punya piutang gitu ya. Ada lagi perlengkapan utang usaha. Nah, kalau begini apa gimana tandanya? Coba nyalain Lisna, pengen nanyain Lisna. Walau diam-diam baik Lisna ya. Lisna, nanya nih. Nih di sini ada jurnal nih. Jurnalnya kayak gini nih, apa ini tandanya nih? Ada perlengkapan nambah sekian. Ada utang sekian, apa tandanya nih? Nah, kalau ada nambah ini, nambah perlengkapan, berarti beli ya? Ya. Beli perlengkapan sebesar 1.500.000 ya. Terus ada utang usaha 1.500.000. Tandanya apa? Yang ngutang, tandanya kita ngutang ya. Ya kebalikan piutang nih orang. Tandanya kita ngutang beli perlengkapan, ya enggak? Tuh, ini utang. Ya. Utang bertambah di, ayo tadi prinsip akuntansi apa namanya, persamaan. Kalau bertambah utang dan modal di kredit ya. Nah, kan utang nambah utang kita. Utang kita nambah 1.500.000. Beli apa? Beli ini tah ya. Perlengkapan 1.500.000 ya. Karena bayarnya make hutang. Kita nggak punya uang tuh, ngutang bae ya. Ngutang. Nah, kita ngutang ya. Kalau ini orang yang ngutang ke kita ya. Paham kan? Mantep. Nah, kembali ke biaya utilitas. Apa sih utilitas? Itu tuh utilitas tuh istilahnya kalau bayar listrik ya. Nah, utilitas. Bayar pokoknya model-model alat-alat lah gitu ya, itu utilitas, utility lah gitu ya. Nah, ini bayar perlengkapan listrik, biaya telepon tuh ya, utilitas. Kalau ada istilah utilitas gitu ya, pembayaran di luar usaha ya, di luar usaha, jadi utilitas. Nah, kenapa ada biaya? Ya uang kita kan ngeluarin duit, ada biaya kudu dibayar ya. Tuh ya. Bayar 900 biaya utilitas. Kasnya pasti berkurang. Iya. Ya iya, bayar, uang bayar berarti kurang kasnya. Ya. Paham? Paham enggak? Paham lah. Nah, yang bawah sama ya, perlengkapan. Tuh, yang mana tadi sama. Nih ya, perlengkapan kas ya.
Yang bawah sama ya. Tuh. Nah, sekarang ditanya siapa? Habis Lisna, ini yang 2 aja sih adanya. Paling Sipa. Halo Sipa. Piye kabare? Seneng baik dia. Apa Pak? Seneng baik. Nih, Sipa ya, lihat perhatikan. Ini kenapa nih ada kas nih? Segini jumlahnya dari mana? Ayo Sipa, ayo. Ini dari mana nih? Hah? Jadi ngeluarin duit segini buat apa? Gampang atuh. Nah, iya, bayar perlengkapan. Bener, berapa? Baca tuh, dibaca. Perlengkapan 150 gitu, yang keras tuh harusnya. 2 juta. Nah, Pasnya 2 juta. nah. Ini dari mana? Jumlah ya. Dari Jumlah. Iya. Iya, ini jumlahin kenapa? Ya uang belinya segini ya. Belinya segini, berarti totalnya segini gitu ya. Nah, gampang lah ini mah. Nah, di bawah nih pripa. Pripe. Nah, kalau orang manggilnya pripe ya. Apa itu pripe? Nah, udah berapa kali ya Bapak ngajarin pripe. Apa itu? Pengambilan pribadi ya. Coba bareng-bareng Lisna sama Sipa ngomong apa? Pengambilan pribadi. Nah, gitu kan kayak paduan suara, bagus. Nah, pengambilan pribadi tandanya pribadinya pemilik modal ya. Kalau ada kata pripe, ini yang ngambilnya siapa? Bos ya. Yang ngambilnya bos ya. Bos pemilik perusahaan, ini ngembos ya. Si ngebos ngambil uang pribadi sebesar 150.000. Makanya amun bos mah berarti kalau diambil kas kurang enggak? Ya kurang, diambil namanya ya. Ya, diambil yang kurang, berarti lawannya kas. Uang diambil uangnya, berarti habis 150, diambil 150 doang diambilnya ya. Nah, berarti kasnya berkurang ya. Kas berkurang 150. Price bertambah 150. Ingat bertambah price di debit ya. Debit ya. Debit kreditnya jangan lupa tuh. Ya. Gimana? Udah. Masih pusing. Nah, di sini ada pertanyaan yang tadi nih, tanggal Maret tuh. Tadi sama di muka nih ya. Tadi di muka mana lagi? Nah, ini ya. Sewa dibayar di muka. Nah, di bawah lagi tanggal berapa? Maret. Asuransi dibayar di muka. Nah, sekarang ditanya nih, dua-duanya jawab ya. Kenapa? Jawabannya ya, kenapa ya? Ini apa namanya? Dibayar di muka kenapa? Ayo. Kenapa dibayar di muka? Ya berarti asuransinya dibayar sebelum menikmati manfaatnya ya. Nah, di muka si asuransi kita bayar di muka nih. Kita kan belum berjalan berapa? Belum kita berjalan setahun gitu udah minta bayaran ya. Berarti karena bayar ngurangin kas enggak? Kasnya berkurang. Wah, matanya wis beler ya. Ngantuk baik. Ayo, coba lihat nih, jangan ngantuk. Bapak senang sih kalau yang ngantuk, biar tambah ngantuk tambahin. Nih, kas berkurang ya, jangan ngantuk. Anak AKL ngantuk sama KMTC, harusnya ceria tuh. Wong ngitungin duit batur ya. Pak. Tuh ya. Otomatis kasnya berkurang. Udah jangan bosan, berkurang berkurang ya. Ini kerjaan akuntansi kurang tambah ya. Gimana sih? Ya, mau ngitungin duit ya, duitnya batur. Tapi nanti kalau jadi pengusaha warung, pengusaha toko, iya duit sorangan ya, duit sendiri ya. Makanya duit sendiri nanti dihitungnya juga. Jangan sampai kurang modalnya habis nggak karuan ya.
Nah, ini penting tulis-tulis itu ya. Nah, di sini ada pendapatan. Nah, ada juga yang di muka pendapatan ada ya. Ada orang pakai jasa kita ya, jasa kita nih. Jasa kita itu dikasih duluan uangnya. Nah, contoh misalnya kita punya grup organ ya, grup organ nih ya. Dia itu jangan organ lah, jangan terlalu ini ya. Ini aja lah, amun kita mah kan suka manggil kiai. Nah ya, manggil kiai misalnya kiai yang terkenal siapa ya, kiai yang terkenal siapa. Nah itu teh misalnya harga kiainya 50 juta misalnya nih. Nah, berarti buat manggil ya bukannya apa-apa ya, mungkin dia biayanya kan banyak ya, buat grupnya ada grup macam-macam ya, buat posidahnya di satu paket lah ya, satu paket kita bayar di muka. Nah, orangnya dari jauh, dari Sumatera, kan jauh ongkosnya ya, dia butuh ongkos kan, kasihan kalau nggak dibayar di muka ya, biayanya harus nombokin dulu kan, mending pas datang sampai yang tempat hajatnya orangnya ada ataupun udah bayar pesawat ya kan, udah bayar pesawat, timnya, krunya. Orangnya langka, itu udah dibayar sendiri sama grup kiai itu, kan kasihan. Nah harus dibayar di muka ya kan. Nah kita kasih uang tuh buat misalnya ke daerah Jawa atau kemana kita rumahnya ya misalnya, terus itu kiainya dari Sumatera nih, kan perlu ongkos segala, kan kita bayar di muka lah. Nah itu kan belum ceramah atau belum ya di tempat kita acara. Nah itu namanya dibayar di muka, jadi belum acara juga udah dibayar ya itu. Nah, dapat pendapatan tuh contohnya misalnya 24 bayarannya, tak gitu ya. Pendapatan bertambah di kredit. Ya, ulang lagi ya. Jangan lupa pendapatan di kredit, biaya di debit ya. Uang dapat 24, dapat ini cash ya, di muka tuh ya. Nah, ini contohnya kita dapat uang, belum kita kerja gitu ya, belum kita kerja tapi udah dibayar itu di muka ya. Paham lah. Gimana? Udah ngebul belum palanya? Udah. Ngebulin lagi ya. Nah ini kan diulang lagi nih. Ini ada jurnal umum, neraca saldo sebelum penyesuaian, neraca saldo disesuaikan. Kenapa ada kata penyesuaian? Berarti ada penyesuaian di sini jurnal ya. Tuh ya. Ada jurnal penyesuaian nih. Nah, kenapa harus ada jurnal penyesuaian? Ayo, kenapa harus ada? Kadang-kadang ya, tiap kita akhir tahun nih ya, cerita akhir tahun selalu ada tambahan biaya biasanya ya, cok mendadak lah kita mah ya, cok ada dadakan, padahal udah ditulis jurnalnya, ada tambahan, itu ya sebut disesuaikan ya. Inilah contoh-contoh yang disesuaikan tuh. Nanti pelajarin lagi ya, ada di YouTube-nya ya. Nah, nanti Bapak hanya mengulang kembali sebenarnya yang soal kemarin, karena keburu banyak yang nggak ngikutin. Nah, lihat di YouTube channel SMK Minhajul Thalibin ya, atau ke channel Bapak sendiri, nama Bapak ada ya, promosi sedikit ya. Pada nggak mau subscribe kayaknya. Aduh, subscribe itu gratis loh, share gitu. Oke-nya aja Bapak udah kasih bagus guys. Ayo nih ya, jadi tolong pelajarin biar nyambung. Banyak nanya tuh kalau lagi ada Bapak di sekolah apa gimana, ketemu tanya, nggak apa-apa ya, jangan malu-malu main tuh ya, malu aja, jangan malu digedein ntar malu-maluin. Mendingan malu-maluin atau mending gimana? Ayo. Ya jangan malu ya, anggap Bapak sendiri gitu ya. Bapak angkat apa? Nah gitu kan, ketawa seneng Bapak. Yang ketawa tambah cakep ya. Ya udah ya, jadi udah sejam nih, nggak kerasa Bapak ngomong deh tadi ya. Ini baru jurnal loh ya, baru jurnal tuh, jurnal yang kemarin. Nah itu pelajarin, jurnal kan berubah-ubah, ini kan contoh-contoh doang. Biasain coba kita bikin apa-apa belajar jurnal. Nah Bapak punya tugas nih ya,
untuk sekarang coba ya, nanti bikin jurnal nih, bikin jurnal harian pribadi ya, ngerti nggak? Nah, ada WA grup, pada waktu WA kan ke WA grup ya jawabannya, atau japri ke Bapak ya. Ingat, bikin jurnal harian, mulai contoh gini, kita melatih bikin cash flow ya, arus kas ya. Nah ini udah cukup lah, ini tinggal. Nah halo baca gak? Jadi bikin jurnal harian ya, jurnal harian. Misalnya hari ini kan suka pasti ada sarapan ya, pasti beli keperluan perempuan apa sih, banyak ya perempuan. Nah bikin jurnalnya tuh kecil-kecilan ya bikin ya, mulai dari beli keperluan mandi apa gimana ya, bikin ya. Nah ini cash flow nih, kita bicara tentang cash flow, arus kas nih ya, bikin ya. Dari nanti mintanya nanti sih ya, kalau enggak ya pakai andai-andai aja. Kalau enggak masih ingat deh kemarin selama sebulan penuh kemarin di pondok apa di mana ya, punya catatan tentang pengeluaran kan, pastilah ya. Ya kita mulai dari mandi, sarapan apa, nah kan pasti ngeluarin duit enggak? Ya, ngeluarin uang ya. Nah, karena ngeluarin uang, tolong bikin jurnalnya ya. Bikin jurnal aja. Tanggalnya ingat, masukin. Kalau akuntansi tanggalnya harus jelas ya. Tulis. Ya sekarang kan mungkin lupa ya, asal-asal ya tanggal, ingat-ingat aja lah ya. Misalnya dari tanggal 1. Sekarang bulan apa? Bulan Agustus ya. Bikin jurnalnya yang bulan Juli ya. Juli ya, bikin jurnalnya bukan Juli, dari tanggal 1 sampai ngarang aja, kalau misal lupa ya, ngarang aja, make ya kita menghayal lah gitu ya. Tanggal 1 Juli sampai 30 ya, 30 bikin tanggal 1 Juli transaksi hari itu apa aja jurnalnya ya. Misal tanggal 1 beli apa gitu aja, tanggal 2 suruh bayaran apa, nah bayaran gak apa-apa masukin ya, bayar apa gitu ya, masukin bayar apa, berarti ada yang kas keluar. Nah kalau ada yang nganterin orang tua misalnya nih, ngasih uang, nah tulis ya, tinggal misal ada orang tua ngasih, anggap aja pemasukan ya, kas masuk gitu ya. Nah tanggal sekian ada transfer dari orang tua gitu ya, kas masuk gitu ya. Buat apa? Di situ kan ada bayarannya, bayaran pesantren atau gimana, masukkan ya ke sebelah apa, ingat. Bayaran di mana dulu? Kalau bayaran mah tandanya berarti kita ngeluarin uang ya. Nah kalau kita dari orang tua kas masuk berarti pendapatan. Nah ingat, kalau supaya ini kasnya bertambah di debit, kreditnya pendapatan ponpes gitu aja. Maksudnya pendapatan kita gitu ya. Kita dari orang tua, yang ngasihnya orang tua nih, transfer orang tua di debit, ingat ya. Kreditnya pendapatan kita gitu, pendapatan namanya siapa, misal pendapatan SIPA atau pendapatan apa Disna gitu ya, di kredit. Nah gitu ya, paham nggak? Nah paham ya, bikin kayak gitu ya. Nanti jurnalnya ada pengeluaran sama pemasukan ya. Kalau ada transfer mamang atau dari kakak, tulis namanya transfer dari kakak gitu ya. Kreditnya pendapatan Lisna misalnya, atau kreditnya pendapatan SIPA gitu ya, di kredit. Nah itu tugasnya ya, bulan ingat bulan Juli ya, ya kan sekarang udah Agustus, pertengahan kagok ya, bikin yang jurnal yang kemarin lah ya. Nah oke, sepertinya cukuplah ya, itu tadi sedikit sedikit contoh pembuatan nanti tugas ya. Oke. Ini mana sih? Pak ini pasan, tolong dibikin besar. Ya nanti dibaca lagi, dilihat lagi channel YouTube ya Bapak Umat Amit lagi, biar jadi gede katanya, biar kita lebih paham. Dan jangan lupa nanti tugasnya dibuat ya, kayak tadi bikin jurnal bulan Juli ya. Nah terima kasih, mudah-mudahan sangat berguna ya buat kita semua. Ilmunya ya dipelajari, diulang, dilatih ya.
Ya, dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin kita tutup daring ini supaya semoga kita sehat selalu, panjang umur, sehat walafiat, mudah rezeki ya, dan tetap semangat. Ya, itu nomor 1, tetap semangat. Ya, demikian. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.